hadirlah bersama kami dalam detik-detik mengakhiri tahun 2022 dan memasuki tahun 2023. Biarlah kami sebagai anak-anak-Mu mempunyai pengharapan yang pasti, mempunyai optimisme, sukacita untuk menjalani tahun yang akan datang. Kami tidak tahu pasti apa yang akan menimpa yang Engkau izinkan di dalam hidup kami. Tapi kami tahu pasti Engkau akan menyertai masing-masing kami. Sehingga kami diberikan kekuatan untuk bisa melalui dan menang sebagai anak-anak-Mu. Sehingga hidup kami memuliakan Engkau. Sehingga hidup kami boleh menjadi terang, menjadi berkat bukan hanya bagi kami tetapi bagi semua orang. Dan satu hal yang kami syukur, kami 1 tahun lebih dekat kepada kedatangan-Mu yang kedua kali, yang kami selalu nanti-nantikan. Sebagai janji-Mu dalam kehidupan yang baru, di mana tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi kematian dan air mata. Bapak, biarlah ingatkan masing-masing kami semua untuk berharap kepada masa depan yang penuh harapan, kehidupan baru, hidup kekal yang Kau sudah sediakan bagi masing-masing. Hadirlah bersama kami Bapak sementara kami mempelajari firman yang boleh menjadi bekal dan kekuatan dalam hidup kami sampai Tuhan Yesus datang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu mengucap syukur. Semua kita yang percaya mari kita katakan amin. Shalom. Shalom. Senang sekali hari ini menjelang detik-detik kita menuju akhir tahun 2020. Kita tentunya semua bersyukur ya, karena kebesaran Tuhan. Kita ada apa? Kita ada sampai pada hari ini. Sabat yang lalu, minggu lalu kita membahas mengenai disappointments. Betul? Karena memang tidak mungkin satu di antara kita yang tidak pernah mengalami kekecewaan selama tahun 2020. Tapi kita bersyukur sudah kita mengerti kenapa kekecewaan itu bisa terjadi dalam hidup saya dan saudara, terutama dalam anak kita apa? Tidak mau menurut kepada firman. Itu yang pertama. Kedua, kita tidak mengenal Dia dengan benar, sehingga kita tidak mengetahui apa rencana dan kehendaknya di dalam hidup masing-masing kita. Betul? Tidak ada alasan untuk kita menjadi kecewa apabila kita senantiasa mau hidup berjalan bersama Tuhan. Amin, saudara. Dan satu lagi alasan kenapa Tuhan mengizinkan saya dan saudara mengalami pergumulan. Tapi kita tidak dibiarkan, kan bukti kita ada hari ini. Betul? Walaupun mungkin kita sudah jatuh, tetapi kita tidak sampai apa? Tidak bisa bangkit kembali. Dan tujuan terutama Tuhan mengizinkan semua pergumulan dalam hidup saya dan saudara adalah satu, supaya kita melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Supaya saudara dan saya melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup masing-masing kita. Amin. Dan yang kedua adalah supaya apa? Supaya kita menjadi lebih percaya. Amin, saudara. Kalau kita melalui berbagai pergumulan dan tantangan di dalam hidup suami istri dalam rumah tangga dan kita berhasil melaluinya, bukankah suami dan istri akan bertambah-tambah saling percaya satu dengan yang lain? Amin. Saya percaya istri saya setia. Walaupun dia manusia, kemungkinan jatuh. Saya percaya. Kenapa? Sudah terbukti pada waktu dalam hidup saya, dalam usaha saya, pada waktu turun, istri saya selalu ada di sisi saya. Saudara aminkan itu? Dan seharusnya istri saya pun percaya kepada saya sebagai suaminya. Karena saya selalu ada di sampingnya. Terlebih kalau dia juga masuk rumah sakit atau apapun, saya tidak pernah absen. Dia mungkin tahu bahwa bagi saya, dialah yang terpenting dalam hidup saya. Nomor 2 setelah Tuhan. Kalau dia membutuhkan saya tinggalkan segalanya. Tanya orang-orang kantor saya, pokoknya Pak Pura absen. Cuti mau sebulan, 2 bulan, masa bodoh. Kalau istri saya harus ada di rumah sakit atau di mana saya harus dampingi, saya tinggalkan semua. Dan saudara, inilah yang harus kita sadari sebagai anak-anak Tuhan. Supaya kita bertambah percaya. Amin. Hari ini saya mau bicara yang paling penting kalau menurut saya. Paling penting, terutama dalam hidup saya dan saudara. Memang kita kasih judul adalah love and happiness. Siapa di sini yang gak mau memiliki cinta? Mau dalam hidup, punya pasangan hidup?
seseorang yang mencintai kita. Saya juga mau bertambah, mau punya anak-anak, cucu yang mencintai saya. Amin. Karena itu adalah happiness, kebahagiaan. Siapa di sini yang tidak ada tujuan adalah mau memiliki kebahagiaan? Bahwa saudara tidak akan bahagia kalau dalam hidup saudara tidak ada cinta. Baik itu cinta dari orang, dari istri dan anak-anak dan cucu, terlebih juga cinta dari diri kita. Kalau saudara hidup sebagai seseorang yang cinta hanya kepada diri, saya jamin tidak ada kebahagiaan di dalam diri saudara. Amin? Betul? Saya nggak dengar amin nih kelihatannya kalau sudah bilang jangan cinta diri. Saudara, Tuhan ciptakan kita ini untuk mencintai, saling mencintai. Kalau orang yang selalu mencintai dirinya, apa akibatnya? Dia nggak pernah puas. Dia nggak pernah bersyukur. Dia nggak pernah menghargai semua orang yang sudah hidup di dalam lingkungannya yang sudah mau memberikan yang terbaik. Dia tidak pernah mensyukuri. Orang yang tidak pernah bersyukur, saudara, tidak mungkin berbahagia. Betul? Karena yang ada cuma kecewa. Ya. Kalau saya mendapatkan sebuah hadiah, lalu saya tidak mensyukuri, pasti saya mengkritik. Saya lihat kayaknya orang kaya. Mestinya mampu dia kasih belikan saya yang lebih mahal. Kenapa dikasih ini? Kita tidak bersyukur. Tapi kalau kita bersyukur, kita akan apa? Kita akan happy. Jadi kita sudah belajar satu rahasia bahwa untuk happy, untuk berbahagia, saudara harus hidup penuh bersyukur. Orang yang gampang bersyukur, orang yang paling bahagia. Saya baru bisa evaluasi diri saya. Kenapa? Saya ini kelihatan, saya udah pernah bersaksi, orang-orang gereja semua mengenal saya, anak-anak saya juga mengenal. Saya orang yang kayaknya, kuat banget. Nggak pernah bisa susah, maunya senang terus. Kenapa? Karena saya orang yang mudah bersyukur. Tanya istri saya, berapa kali saya sering mengatakan, mungkin sebelum tidur atau gimana, saya mensyukuri. Saya bilang, saya terima kasih. Kamu sudah memilih aku dari sekian juta pria. Saudara pernah nggak mensyukuri sebagai suami? Pernah nggak istri juga mensyukuri? Dari sekian juta wanita, dia memilih Anda. Betul? Itu sesuatu yang patut disyukuri nggak? Kalau saudara bersyukur senantiasa, saudara akan bahagia hidup ini benar-benar. Kita bicara sekarang mengenai love and happiness. Ini mungkin bagi kita yang sudah lewat, coba kita bernostalgia sedikit. Yang sudah jadi suami istri. Ya, nggak apa-apa ya. Siapa tahu I bring back the romance. Betul ya? Siapa tahu yang tadinya sudah dingin menjadi panas dan hangat. Tetapi bagi yang sedang dilanda cinta nih, terutama anak saya nih, Baron dan Michelle, saya selalu contoh. Betul ya? Aduh, saya juga pernah jatuh cinta. Just you both. Hanya kita berdua. Yang lain, no one matters. Yang lain nggak penting. Kalau kita pergi asal ada berdua. Ada yang mau ikut, malah ngeganggu. Kalau ikut-ikut ya. Yang penting semua, yang penting saya berdua. Itu memang rasanya jatuh cinta. Betul nggak? Kalau nggak pernah begitu, aduh kasihan. Harus di-replay. Ya. Karena memang kalau sedang jatuh cinta, aduh tiap hari kayaknya mau senyum. Senyum banget, betul. Saya waktu pertama kali tulis surat sama istri saya nih, saya orangnya, karena istri saya pemalu. Jadi nggak bisa main direct gini. Dia nggak mau kalau di muka umum. Maunya nggak dikenal gitu. Maunya kayak kita nggak saling mengenal gitu tipenya. Saya mesti sabar. Saya kadang-kadang suka rasa gini, kamu malu ya punya cowok ganteng begini, betul nggak? Ngerti ya maksudnya? Ya, betul. Malu, tapi memang ada orang yang pemalu, jadi saya harus main surat. Saudara tahu, pada waktu saya mengharapkan balasan surat pertama di rumah saya sampai menginjak, maaf kata, kotoran anjing, saudara. Keinjak, ya dah. Tapi saya happy aja, nggak marah tuh. Enggak, lupa semua rasanya, nggak berasa, baunya nggak berasa, karena sudah fokusnya kepada apa? Surat cinta itu. Saya berdebar mau buka isinya, apa yang dikatakan, betul? Jadi kalau memang jatuh cinta itu, hidup akan selalu happy. Coba saudara, kenapa kita nggak hidupkan kembali asmara cinta kita di antara suami istri? Kenapa? Karena itu betul-betul will make you happy. Ya. Cinta menutupi segala sesuatu, itu firman Tuhan. Betul? Cinta menutupi segala sesuatu. Jadi tiap satu mesra, aduh mesra banget. Kita kalau lihat orang baru pacaran pasti kalian tahu deh Roy, ya.
Ini kayaknya baru pacaran nih. Jalan dituntunin bener, naik tangga juga dipegangin. Tapi kalau udah lama-lama bertahun mana? Gitu. Saya bukan puji, saya masih pegangin kalau turun naik tangga sama istri saya. Ya, jadi selalu mesra. Terus memang kadang ribut. Tapi karena ada cinta, saudara, ribut itu bisa selesai. Karena masih ada cinta. Jadi biasanya kalau cinta sudah memudar, maklum, ribut berantakan sampai bercerai. Karena udah gak ada cinta. Cinta itu betul-betul penyembuh segala sesuatu. Ya. Terus apa nih? Tiada hari tanpa senyum, dan sekarang ini tiada hari tanpa selfie. Itu tuh saya nggak tahu tuh Beren, saya lihat tuh ada share terus pokoknya dah, ya kan? Sampai sewa-sewa baju Korea lah segala macam. Wah, itu kreativitas itu kalau lagi cinta itu luar biasa benar. Saya bilang ya. Jadi mana-mana foto, mana-mana selfie, ya gitu. Kalau kita yang udah bosen, ada bosen deh muka itu tuh nggak usah foto-foto lagi. Semua nggak dihargai, betul? Tapi aduh kalau lagi jatuh cinta ini luar biasa. Saya agak menyesal pada waktu kami pacaran udah menikah di Amerika. Zaman waktu itu belum seperti semudah sekarang foto. Ya nggak? Handphone, cetek, ya. Dulu mah repot kalau kita mesti gulung-gulung. Ntar kadang-kadang udah mau dicuci, gulungnya nggak bener, nggak kegulung, ya kan? Akhirnya itu nggak ada fotonya sama sekali. Coba bisa seperti itu. Tapi kalau sekarang udah modern begini, kalian tidak manfaatkan, rugi sekali. Betul nggak? Ya, makanya orang lagi berpacaran, dia lihat senyum tiap hari. Oke, tidak mau terpisahkan. Kayaknya kalau udah pacaran, maunya nempel terus. Nah ini jujur aja. Kalau kita tidak ada rasa pengen deket terus, berarti kita nggak sedang jatuh cinta. Betul nggak sih? Jujur aja dah. Tanya Beren, mau deket terus nggak sama Michelle? Atau udah bosan? Belum, nggak mungkin, baru berapa bulan. Ya dah, betul nggak ya? Nah, tapi intinya kalau orang betul cinta itu masih ada, kayak saya sama istri saya selalu mau deket. Udah tahu kan ceritanya, kita nggak bisa tidur pisah. Aneh kan ya? Nggak bisa tidur pisah, bener. Jadi jangan coba-coba misahkan kami. Ya, kami nggak bakal bisa tidur. Oke, jadi jangan bilang mau retreat kalau saya suruh tidur pisah. Batal. Oke. Jadi tidak mau terpisahkan akhirnya sampai keluar kalimat itu. Would you marry me? Wah, manis sekali. Kadang-kadang tuh cowok sampai bertelut begini-begini. Sayangnya manisnya mungkin saya nggak tahu bertahan lama atau tidak. Tapi memang indah sekali jatuh cinta itu. Would you marry me? Terus apa dia bilang? They both say apa? Nah, they said yes. Wah, sampai ada sudah beli cincin kawin nih, ya kan? Udah mau, wah, sehidup semati. Indah pokoknya. Memang cinta itu adalah karunia terbesar yang Tuhan pernah berikan. Betul? Amin. Saya rasanya nggak mau hidup di bumi ini kalau tidak ada yang namanya cinta. Hambar banget. Dikira hidup sendiri enak. Walaupun pernah ada eksperimen, seseorang ditinggalkan dengan semua fasilitas. Rumah yang mewah, segala macam, mobil apa yang dia mau, tapi hidup sendiri. Nggak tahan lama. Lama-lama dia nggak tahan. Kenapa? Karena memang manusia diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial yang harus berdua. Jadi terus the wedding. Waduh, dreamy, elegant wedding. Semua pasti pikirkan pesta yang bagaimana dekorasi. Nah ini seperti Brandon, anak saya lagi mau menikah tahun depan. Ya, wah udah mikirin. Gimana nih dia punya dekorasi dan segala macam. Pokoknya indah sekali deh. Kalau kita bicara this is the wedding. Bulan madu pasti penuh dengan hal-hal romantis. Kita pasti peluk terus, bercanda terus, tidak hentinya mengatakan I love you. Kayaknya kayak pacarnya tuh kayak orang yang IQ-nya rendah, lupa ingatan terus, gampang ingat, diulang-ulang terus I love you, I love you. Gue udah denger udah berapa ribu kali, tapi begitu kalau kita cinta, betul gak? Kalau belum pernah, Dev, mulai sekarang, Dev. Ya, oke. Kita mulai sedihnya ya, udah cukup happy ya. Mana nih? Nah, one day after, berdasarkan survei di internet, after setengah tahun sampai 2 tahun,
semua berakhir. Semua bubar. Ini secara umum ya. Secara mayoritas yang terjadi di muka bumi kita sekarang ini, ya, after 6 months or 2 years at most, semua sudah berakhir. Hati yang tadinya bahagia, remuk. Bahkan berkeping-keping, mau beli lem crazy glue juga udah susah nempelin. Betul, hancur. Makanya zaman sekarang banyak anak muda, saya juga kasihan, takut menikah. Sampai takut, saudara. Takut untuk membuat satu komitmen hubungan dekat dengan seseorang. Kenapa? Karena takut terluka. Karena memang sudah umum. Saya tanya, setuju nggak sih semua? Sekarang lebih susah mencari yang setia. Betul nggak? Coba angkat tangan. Betul nggak? Betul nggak? Atau bohong? Enggak, banyak di pasaran. Omong kosong, saudara. Kesetiaan itu sesuatu yang mahal. Sekarang ini apalagi sudah di zaman internet. Godaan lebih gampang. Kalau dulu zaman saya susah. Zaman sekarang Instagram, cantik juga. Wow, semua cantik, udah lapar di mata deh. Sampai kita udah bingung, ini mau, itu mau, itu mau. Akhirnya susah mencintai. Ya. Jadi semua berakhir, terus apa? Jangan diintervensi. Mana nih? Ya, semua berakhir. Oke, tidak sama lagi. Ya, semua retak. Semua sudah sampai dijahit-jahit begini. Sampai pakai apa nih? Band-aid segala macam. It's game over. Saudara mesti percaya begini. Apa ya? Memaafkan itu bukan melupakan. Ini yang saudara mesti tahu. Tidak mungkin sesuatu yang menyakitkan bisa dilupakan. Ini yang saudara harus ingat. Kita sebagai pria, sebagai pasangan hidup, jangan sembarang menyakiti hati. Kenapa? Karena rasa sakit hati itu, luka itu tidak bisa dilupakan. Nggak mungkin lupa. Tapi memaafkan itu maksudnya apa? Supaya pada waktu saudara ingat, sudah tidak berpengaruh negatif lagi. Karena kita sudah let go. Kita sudah accept the condition whatever gitu. Itu maksudnya kita bisa memaafkan. Tetapi tetap saudara apa yang sudah terluka ya seperti ini. Sudah tidak bisa sama seperti semula. Ya. Nah, jadi kepedihan yang tersisa. Kepedihan saudara yang tersisa kalau memang ternyata kisah romans kita itu berakhir dengan tidak baik. Saya mau ambil 3 contoh pernikahan selebritis. Siapa yang nggak tahu Liz Taylor? Tahu nggak? Elizabeth Taylor. Oh, saya udah pasti tahu namanya seperti istri saya, Liz, ya kan? Sama kan? Cuma dia Taylor, ini Hartono, ya, ya gitu. Tapi saudara tahu nih kisahnya mereka ini berdua, ya, sama Richard Burton ini. Mereka jatuh cinta pada waktu main film Cleopatra. Kalau pernah dengar ada movie Cleopatra. Mereka pada waktu itu sudah punya suami dan sudah punya istri. Tapi orangnya cinlok nih kan. Oke, sama-sama jatuh cinta dalam movie itu, lalu mereka menikah. Dan hebatnya mereka bercerai. Dan menikah lagi. Jadi sudah 2 kawin cerai mereka berdua ini. Menikah, terus cerai, ribut, kangen lagi, menikah lagi, bercerai lagi. Jadi 2 kali cerai, ya. Jadi katakan Elizabeth Taylor and Richard Burton's marriage is legendary katanya, karena sangat turbulent banget deh, guncangannya, heboh banget. Ya, mereka divorce only to get married again, ya. Jadi mereka divorce lalu get married again, jadi sampai 2 kali. When they fell in love the first time, they were both married to other people. Jadi sedang menikah, bukan status single mereka, ya. Tapi kelihatannya bahkan ya si siapa Elizabeth itu lagi punya gangguan stabilitas mental, tantrums ya. Dan Richard itu lagi alkoholik. Coba bayangkan orang yang lagi labil kejiwaannya dan lagi alkoholik bisa jatuh cinta, ya kan? Betul? Tapi lihat cintanya tidak bertahan lama, oke? Sampai walaupun ceritanya menyedihkan, waktu dia meninggal katanya dia masih meninggalkan sepucuk surat kepada si Elizabeth ini, ya. Paham ya? Jadi tetap bisa menyatakan cinta. Tapi kok somehow bercerai. Aneh kan? Cinta tapi bercerai.
Yang kedua ini Sandra Bullock. Siapa juga nggak tahu bintang film Sandra Bullock. Ya, dan Jesse James. Apa dibilang Jesse and Sandra Bullock almost 5 years. Hampir 5 tahun. Oh, lewat dari yang rata-rata 4 tahun. 2 tahun ya. Sampai hampir 5 tahun. Went down in flames when the world found out that cowoknya mulai berselingkuh. Ya, dengan tidak hanya satu wanita. Multiple women. Dan pada tahun 2017, it sounds like he still doesn't think it's such a big deal. Coba, ini statement dari ini cowok. Nggak merasa salah, sudah berselingkuh. Nggak merasa bersalah, pikirannya dia bilang gini, in general, both women and men cheat. Bukankah memang biasa, cowok dan cewek ya selingkuh kita. Udah biasa, udah wajar. Dan itu bagian dari hidup. Coba bayangkan. Jadi, we have a feeling that Sandra would disagree. Karena kalau si Sandra Bullock setuju, pasti dia juga akan tetap go on kan. Gue ketemu nih pasangan yang pas. Ya, jadi berarti marriage itu cuma buat cover. Tapi sebetulnya kita bebas sendiri-sendiri bertualang. Ya kan? Nah lalu yang contoh terakhir. Nah contoh terakhir ini juga terkenal. Jessica Simpson. Ya, penyanyi ya dengan Nick. Nah, dikata apa? After less than 4 years. Kurang dari 4 tahun. Coba bayangkan. Nick dan Jessica on MTV, this couple found themselves in the middle of an extremely public divorce. At first, kata Jessica Simpson itu dan Nick ini separated. Tapi di tahun 2005, Jessica mengajukan perceraian. Filed the divorce. Dan selama 2015 interview di CNBC, she revealed, dia mengungkapkan akhirnya bahwa dia punya kesalahan terbesar adalah di bidang financial. Kenapa dia harus tanggung? Coba bayangkan, udah cerai, si cowoknya dapat duit $12 juta karena tidak melakukan print up ya. Jadi perjanjian sebelum nikah. Jadi ini sudah membuktikan saudara bahwa love and happiness yang ada di dunia ini kebanyakan semua sifatnya sementara, tidak bertahan lama. Tentunya kita semua bertanya, ya, apa sih kenapa demikian? Saya mau memberikan satu pemikiran kepada kita semua. Saudara perhatikan ini batu-batu yang ada di laut, betul? Batu karang. Tiap hari air selalu melalui itu batu. Kalau kita tanya, betul apakah batu itu ada di dalam air? Betul, batu itu nggak kemana-mana. Selalu ada di dalam air. Betul? Mungkin di satu tempat, di mana di hotel gitu yang dekat pantai, kita pergi lagi, batunya masih di situ. Tapi saudara perhatikan bahwa tidak ada air setetes pun yang menyerap di dalam batu. Betul? Nah, jadi pelajaran ini apa konsepnya? Maksudnya begini. Dari awal pernikahan, memang tidak pernah ada cinta di dalam diri cowok itu. Ini kasus pertama. Tidak ada cinta. Jadi contohnya seperti siapa? Tadi si Liz Taylor sama Richard Burton. Kenapa bisa cerai? Awalnya nafsu. Karena memang sampai dikatakan waktu di adegan film saja. Ada adegan ciuman ya, maaf ya. Terus sutradara bilang, cut. Sudah stop, masih terus aja. Nggak dengar ciuman aja terus katanya sampai begitu. Paham ya? Jadi cinta yang sebetulnya didasarkan oleh hawa nafsu itu bukan cinta. Jadi tidak ada cinta dari awalnya. Ini yang sering terjadi. Terutama kepada para wanita yang kelihatannya under pressure. Udah mengakhiri umur begini ditanyain terus dan malu kayaknya kalau single. Betul nggak? Ya kan? Nah jangan pernah kita tertekan seperti itu. Karena kalau kita salah pilih, sebetulnya kita memilih pasangan hidup yang dari awal memang tidak pernah mencintai kita. Yang ada adalah dia mencintai dirinya. Karena memang waktu itu kita terlihat manis, menyenangkan hatinya. Terlihat baik, menguntungkan dirinya. Pada waktu segalanya sudah pudar, maka cintanya pun akan ikut dengan pudar. Atau yang kedua, cinta itu dulu ada awalnya, tetapi tidak lagi ada. Nah ini yang paling penting. Kita mau pelajari bagaimana
kita bisa mempertahankan cinta yang ada. Ya. Nah, tentunya saya hari ini bukan bicara masalah cinta suami istri. Kita kembali kepada hubungan saya, saudara, dengan Tuhan. Dan hal itu bisa terjadi. Bahwa pada waktu kita menerima Tuhan, sebetulnya tidak ada cinta sama Tuhan sama sekali. Kok bisa? Kenapa saudara mau ikut Tuhan? Karena ada kekuatan, ada kuasa, kayaknya ada perlindungan, kayaknya nanti akan berkat, akan kaya. Pokoknya semua fokusnya kepada keuntungan diri kita. Itu bukan cinta Tuhan, saudara. Itu seperti orang-orang kafir, maaf, yang datang sembayangin, kasih korban, sampai anaknya pun dikorbankan. Itu karena memenuhi apa? Keinginan pribadi. Ya. Tapi bisa juga di antara kita yang sebetulnya ada cinta dari awalnya tetapi akhirnya tidak bertahan lama. Saudara, seringkali kalau kita nggak cinta Tuhan, kenapa kita fokus pada diri sendiri? Ya, contoh kayak begini. Saudara datang ke gereja. Pernahkah kita berpikir, aduh kasihan kalau saya terlambat. Anak-anak yang melayani, mungkin juga si pengkhotbah atau siapapun bisa apa? Dilemahkan. Bisa nggak sih? Dilemahkan. Itu kelihatan bahwa saudara sebetulnya sudah memiliki cinta atau belum. Atau tetap fokusnya hanya kepada diri kita. Semua menurut kesukaan kita. Ini ya contoh saya singgung lagi. Jelas-jelas firman Tuhan katakan di dalam perjamuan kudus. Di dalam Alkitab saya sudah bacakan ayatnya. Tuhan bilang apa? Perbuatlah ini sebagai peringatan akan aku. Tuhan basuh kaki. Betul kan? Tapi berapa banyak orang tidak mau ikut. Berapa banyak juga yang sudah dengar tetap tidak mau. Karena memang orang cuma mau percaya apa yang dia mau percaya. Ya, mengenai baptisan juga sudah jelas. Baptisan harus disenamkan. Orang mulai berkreasi. Pakai bendera, pakai percik, pakai segala macam cara. Ya. Lalu cara berbakti juga. Semua menurut kita apa yang kita senang. Kalau kita senang musiknya begini, lakukan saja. Kalau kita senang pakai lampu, kalau pakai apa, lakukan saja. Yang penting we are happy. Kita nggak pernah concern memikirkan apa yang Tuhan suka. Betul nggak? Apa yang membuat Tuhan happy? Jadi dalam perayaan tahun baru juga ya, ini contoh. Kenapa sih kita perayaan baru sekarang ini? Saudara kalau berdasarkan firman Tuhan, Alkitab, dulu belum ada jam. Ada jam nggak pada waktu pertama kali dunia diciptakan? Nggak ada jam. Jam tangan nggak ada. Jadi lalu bagaimana untuk membedakan hari, siang dan malam? Matahari, betul nggak? Matahari. Makanya kita merayakan pergantian hari setiap matahari terbenam. Makanya sebetulnya nanti kalau udah matahari terbenam, kita sudah memasuki hari yang baru. Tahun yang baru. Itu kalau berdasarkan firman Tuhan. Tapi kembali lagi kita kan ikut kebiasaan diri kita. Nah ini kita harus belajar. Kalau kita mencintai Tuhan, kita mau dengar sebetulnya apa yang Tuhan mau dan atur. Doa makanan juga. Udah diberkati kita masih doanya gini, Tuhan berkati makanan ini menjadi kesenangan. Kita tuh selalu egois. Kenapa kita nggak doa gini? Tuhan, kami bersyukur atas makanan yang sudah tersedia. Kami sambut berkat ini Tuhan. Terima kasih. Kan begitu harusnya kalau kita doa. Ini kita doa ke diri lagi. Tuhan tolong berkati, jauhin sakit penyakit dan segala macam. Apalagi kalau jelas makanannya tidak sehat, kita masih juga diminta jauhi sakit penyakit. Kan begitu. Lalu beribadah untuk kepentingan pribadi. Jika tidak terpenuhi keinginan, kita akan kecewa, bahkan marah. Intinya pokoknya kita sering memikirkan diri sendiri, tidak jemaat ataupun Tuhan. Jadi banyak saudara bisa, saya dan saudara selama ini kelihatannya kita dibaptis ikut Tuhan karena cinta Tuhan. Tapi sebetulnya tidak. Yang ada adalah kita sedang mencari kepentingan kita dari Tuhan. Beda ya? Oke. Nah, kalau kita lihat, ya orang Kristen saya yakin yang mengalami pertobatan sejati pasti mengalami kasih yang mula-mula. Firman Tuhan mengatakan ada kasih yang mula. Pertama kita kenal Tuhan Yesus, kita jatuh cinta. Ya, seharusnya ada. Tinggal pertanyaannya bagaimana supaya itu tetap bertahan. Di dalam kitab Wahyu, saya mau singgung dalam kitab Wahyu dikupas mengenai 7 jemaat. Dan ini jemaat yang pertama itu jemaat Efesus, gereja Efesus. Dibilang begini, dipuji oleh Tuhan. Gereja Efesus di sisi yang lain memiliki tingkat kesabaran yang luar biasa. Yesus mengatakan, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Dan engkau tidak mengenal lelah.
Gereja Efesus adalah gereja yang anggotanya rela untuk berbagi apa yang mereka miliki untuk keperluan bersama. Kisah 4 ayat 32 katakan, tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Bahkan banyak di antara mereka dianiaya karena mengikut Yesus. Luar biasa saudara, kalau saudara baca resume ini tentang gereja Efesus, jauh kita One Christ Community dari kualitas gereja Efesus yang mengatakan milikku adalah milikmu. Itu luar biasa saudara. Tapi saudara terkejut apa yang Tuhan Tuhan katakan masih begini, yet I hold this against you. You have forsaken the love you had at first. Jadi Tuhan Yesus tetap mengecam mereka. Karena engkau sudah tidak memiliki kasih yang mula-mula pada waktu engkau pertama jatuh cinta kepadaku. Apakah mungkin dalam rumah tangga masih ada aktivitas? Kelihatannya masih pergi bareng, tidur bareng satu kamar, tapi sudah tidak ada cinta. Bisa nggak? Banyak saudara, kasus gitu banyak zaman sekarang. Saya dengar sendiri ada yang kasus bilang ini, kenapa kami bertahan hanya demi anak-anak. Betul nggak? Tapi sebetulnya ini di dalam tubuh ini sudah kosong. Sudah tidak ada rasa cinta. Sudah tawar hati. Itu mungkin saudara. Mungkin. Nah ini juga terjadi. Ada orang aktif di dalam gereja. Tetapi ternyata motivasinya bukan untuk Tuhan. Jadi jangan sampai terjadi di antara kita aktif pelayanan di dalam gereja sebetulnya bukan untuk Tuhan. Bukan dasar karena kita cinta kepada Tuhan. Ya. Jadi di sini saudara bisa baca sendiri di Wahyu 2. I know your deeds. Saya tahu semua perbuatanmu, kerja keras kamu, daya tahan kamu, saya tahu. Ya, dan kamu juga tidak bisa tolerasi orang-orang yang jahat. Saya tahulah semuanya itu dibilang. Ya, semua Anda sudah bertahan demi namaku segala macam ya, tetapi tetap saya menolak kamu. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi cinta di dalam apa? Di dalam diri kamu. Nah, ini saudara, hari ini yang saya mau ajak kita semua untuk coba yuk kita mengevaluasi. Apakah benar saudara punya cinta kepada Tuhan atau Anda? Bagaimana? Nah, kita akan bahas ya. Jadi sebetulnya yang saudara perlu sadari, Tuhan kita Yesus Kristus berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang disembah oleh orang-orang lain. Ya. Apa bedanya saudara? Kalau Tuhan-Tuhan lain itu dianggap Tuhannya itu cuma maunya pujian. Tuhannya mau persembahan. Tuhannya harus dijaga hatinya jangan bikin tersinggung. Kalau Tuhan marah, ntar bencana alam di mana-mana, hidup saudara menjadi berantakan. Kan begitu Tuhan mereka. Tapi saudara dan saya harus kenali Tuhan kita, Yesus Kristus adalah Tuhan yang berbeda. Yaitu Tuhan yang sejak dulu zaman Allah Bapa, waktu zaman bangsa Israel, dia mau tinggal dekat di antara umatnya. Dia perintahkan Musa untuk membangun sebuah sebuah Ka'bah. Lalu ada bilik yang suci, yang maha suci dan segala macam. Dan dia mau tinggal di dalamnya. Betul? Live among the Israelite. Di antara bangsa Israel. Pada waktu zaman Tuhan Yesus, dia mau hidup di antara manusia. Yesus ada sama seperti kita. Dan sekarang zamannya bagaimana? Tuhan Yesus bilang, aku mengutus Tuhan Roh Kudus. Saudara harus percaya. Tuhan Roh Kudus adalah Tuhan yang hidup sekarang lebih dekat di dalam diri saya dan saudara. Jadi dari awalnya Tuhan ini selalu mau dekat dengan saya dan saudara. Mungkin kalau saya boleh katakan, Tuhan ini ingin mempunyai hubungan intim setiap waktu bersama saya dan saudara. Ups. Ya. Nah, ini satu statement ya, yang saya rasa sangat penting saudara ingat. Kita tidak bisa bersandar hanya kepada pengetahuan kita tentang dia. Jadi saudara, kenapa banyak orang ahli Taurat zaman dulu Tuhan Yesus, tetapi malah menyalibkan Tuhan Yesus? Kenapa?
Jadi saudara jangan nggak ada guna sok pinter gini. Pokoknya saya kenal Tuhan saya tahu Tuhan begini, Tuhan tidak akan begini. Itu tidak akan memberikan kekuatan apa-apa. Betul, iman timbul karena mendengar firman Tuhan. Tapi bukan iman bertumbuh, hanya cuma dengar-dengar. Betul? Kalau nggak ada praktek, nggak mungkin. Sekarang kita udah tahu dalam pendidikan semua harus ada praktek. Jadi kita kalau mau memperoleh kekuatan, kita harus betul-betul bergantung kepada Dia secara pribadi. Bukan kepada pengetahuan Dia. Sebab kalau memang pengetahuan itu membuat orang bisa jadi jatuh cinta, berarti sejarawan itu hidupnya penuh dengan cinta. Karena dia pelajari semua tokoh. Dia hafal. Tokoh ini lahir di mana, ibu bapaknya siapa. Knowledge yang luar biasa sejarawan. Tapi apakah membuat dia mencintai? Mungkin saudara bisa selidiki hidupnya presiden kita. Seperti apa latar belakangnya. Apa bikin saudara jatuh cinta? No. Betul? Yang saya mau ungkapkan adalah saudara mesti tahu bahwa cinta itu baru bisa timbul karena adanya relationship. Love will not grow without relationship. Kenapa? Coba saudara perhatikan deh. Kenapa bisa ada cinta tumbuh? Saya kasih contoh lagi anak saya ada Baron, ya, sama Michelle gitu. Kenapa bisa ada tumbuh cinta? Karena ada hubungan, ada relationship. Dia suka ketemu setiap hari. Kerja sekarang satu kantor. Coba bayangkan, makan satu meja. Wah, luar biasa. Betul gak sih? Ya kan? Jalan satu jalur jalan. Coba, bukan dia jalur kanan, saya jalur kiri. Satu jalur. Ya kan? Kalau depan ada batu, enggak satu ke kanan, satu ke kiri. Sama dua-duanya ke kiri. Atau dua-duanya ke kanan. Coba bayangkan. Ya, jadi relationship itu penting. Justru karena relationship tadi lama-lama tumbuh apa? Cinta. Itu tumbuh cinta. Makanya dibilang nasihat supaya kita jangan berselingkuh, sampai berselingkuh dengan siapa, sekretaris atau siapa apa? Jangan membangun relationship. Mulai apa? Curhat gini-gini, mulai ada hubungan, pergi ke sini terus pergi ke sana. Itu relationship. Dan itu memang cara kerjanya. Kalau saudara mau memenangkan hati seseorang, harus bangun itu relationship. Tinggal pertanyaan relationship seperti apa. Di sini katakan relationship adalah satu cornerstone. Satu hal yang penting untuk happiness dan living a full life. Saudara kalau cuma hidup sendiri, nggak betul-betul build relationship sama Tuhan, saudara tidak pernah akan merasakan nikmatnya hidup bersama Tuhan. Berkat sukacitanya, nonsense tidak akan ada. Kalau saudara tidak membangun hubungan hati ke hati secara pribadi bersama Tuhan kita. Oke, ini mungkin indikator. Kalau kita mau lihat, saya sudah seberapa bagus sih relationship-nya sama Tuhan? Atau seberapa bagus saya relationship-nya sama ini wanita? Ya, pertama adalah, how many times do you remember God during the day? Mungkin boleh coba-coba nanti Michelle tanya sama Baron atau tanya balik-balik. Dalam satu hari 24 jam berapa kali kamu ingat saya? Enggak inget tuh. Wah, itu namanya enggak ada cinta. Kalau enggak inget. Saya aja sekarang sudah punya cucu masih inget terus tiap hari gitu kan ya. Gimana kita yang namanya betul-betul lagi menggebu di dalam cinta. Ingetannya itu terus. Betul enggak sih, Dev? Iya enggak? Setuju enggak? Waktu jatuh cinta pertama kali pasti lagi ini mendadak dia ketawa sendiri. Terus temannya tanya, lu kenapa mendadak ketawa? Kenapa? Karena dia lagi inget, aduh happy-nya kemarin lagi naik ayunan berduaan gitu kan ya. Betul nggak? Ingat terus. Jadi kalau saudara mau mengukur hubungannya, nah ini Richard juga nih, belum saya kenakan Richard sama istri yang baru ya kan. Nah, jangan baru honeymoon gini. Ya, masa istri yang baru kan, bukan istri yang lama, ya kan? Jadi maksudnya coba, udah sering lupa nggak? Sampai dia lupa, dia nggak inget. Wah, itu repot deh. Tanya istri saya, dia bilang, istri saya bilang gini, pokoknya kalau sama saya jangan bilang mau apa, pasti saya beliin. Ya, pasti saya inget. Itu, saya nggak bakalan lupa. Pokoknya kalau orang yang saya sayangi butuh sesuatu, saya kayaknya pengen memenuhinya. Gitu. Jadi lebih baik jangan sebut. Ya. Oke. Jadi ini penting saudara, how many times do you remember God during the day? Itu penting. Kalau saudara lupa, nggak ingat Tuhan, berarti relationship-nya masih lagi kacau. Betul? Kita harus selalu ingat Tuhan. Ya. How often you communicate? Berapa sering kita berkomunikasi? Berdoa itu nggak selalu harus
bertulut gini. Enggak. Saudara kalau lagi sedang menghadapi sesuatu tantangan, saudara berdoa dalam hati. Tuhan Yesus tolong aku. Berikan aku. Tuhan dengar gak sih? Atau Tuhan bilang, sorry, gak sopan. Ayo, apalagi kalau menurut kepercayaan tertentu. Cuci muka dulu. Ya kan? Cuci kaki dulu. Baru aku dengar. Ya Tuhan kita repot juga kalau kayak gitu. Betul nggak? Dalam kondisi apapun, sampai ada cerita yang lucu, saudara pernah dengar cerita ada satu anak kecil, dia dilatih cuma bilang Tuhan berkati makanan ini. Satu kali sama bapaknya diajak pergi ke Afrika, safari, dia mau diterkam macan. Diterkam macan, dia takut, dia betul bilang, Tuhan berkati makanan ini. Coba lucu. Doanya salah, tapi Tuhan tetap dengar. Karena Tuhan melihat hati. Ya. Jadi lalu, how often you ask God's advice in your life? Ini penting banget. Saudara kalau punya relationship benar suami istrinya bagus hubungannya, pasti segala keputusan di rumah nggak keputusan sendiri, betul nggak? Siapa di sini bapak ibu yang sudah punya keluarga? Apakah gitu? Wah Pak Agung ya? Apakah Pak Agung sama Bu Ida nggak minta apa? Toto ibu udah kaget, udah bawa pulang bawa mobil baru. Udah bawa TV baru. Atau Ibu Ida juga main beliin tanpa ngomong-ngomongan gitu. Tanpa ada komunikasi. Gimana rumah tangga berantakan gak itu? Itu betul-betul tidak ada hubungan. Kalau ada relationship, kita peduli satu dengan yang lain. Kamu suka gak sih? Kita kayaknya perlu pohon Natal di rumah. Nggak lantas main beli sendiri. Kita tanya, kamu suka gak? Kalau nggak saya yang pergi sendiri, saya suka telepon, fotoin. Tanya, kamu suka yang mana? Ya kan? Mana ada kita putuskan semua sendiri. Itu adalah sebuah relationship yang baik. Jadi kalau saudara mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, saudara kita tidak pernah memutuskan segala perkara seorang diri. Tanpa peduli, Tuhan suka nggak suka, cuek aja. Betul? Itu tidak demikian. That's not a good relationship. Akhirnya ujung-ujungnya saudara kena batunya baru cari-cari Tuhan. How open are you to God in your prayer? Nah jadi gini. Relationship juga, ini maaf ya, maaf kata. Kalau pacaran sudah dekat, apa indikatornya? Nomor 1, saudara nggak malu kentut didengar oleh pacar, betul nggak? Setuju nggak? Ayo jujur, kalau masih baru nih, kentut ditahan, udah sakit, ini bentar yang sebentar aku mau pura-pura apa ya, terus cari-cari pohon, gitu kan? Tapi saudara kalau sudah kentut bebas, maksudnya bebas, tanpa izin, spontan, gitu kan? Saudara relationship-nya sudah dekat. Betul nggak sih? Jadi kalau orang sudah dekat itu nggak ada jaim. Mulai saling tahu, oh rupanya kamu nggak suka itu ya. Oh rupanya kamu begini. Itu keterbukaan itu namanya kunci bukti bahwa hubungan saudara sudah intim. Pertanyaan sekarang sama Tuhan, saudara terbuka nggak? Saudara nggak berani terbuka. Ada keinginan, ada masalah, ada apa, diem aja. Cuma doanya selalu sama Tuhan yang baik-baik aja. Puji Tuhan, puji syukur Tuhan. Dan padahal Tuhan tahu, aduh kamu lagi mumet kayak benang kusut. Nggak mau nyebut gitu. Paham ya? Jadi kalau kita juga hubungan sama orang tua nggak dekat, kita nggak bakalan bisa terbuka. Maka ini penting orang tua juga. Kalau anak-anak tidak terbuka sama kita, itu karena memang hubungan kita tidak baik dengan anak kita. Tapi kalau baik, anaknya cari kita terus. Kalau mau apa cari kita, berani mengungkapkan. Nah ini penting saudara untuk menjadi tolok ukur. Ya. Lalu how much do you love what he loves? Including caring for others. Kalau saudara betul-betul cinta sama istri, saudara akan mencintai apa yang istri suka. Begitu sebaliknya. Ya. Jadi ini barometer. Sama-sama mengukur. Dan saya rasa kita semua ini berantakan. Ini kalau diukur nggak ada yang full tank 100. Betul? Ini yang menjadi concern menurut saya di dalam menjalani hidup di tahun 2023. Jadi saya akan mengakhiri intinya, those who have personal relationship with God include God in their daily life. Betul. Kalau saudara sebagai suami betul-betul hubungan baik sama istri, selalu istri dilibatkan di dalam setiap hari permasalahan kehidupan kita. Betul? Pasti kita akan berbagi, akan cerita, akan curhat. Aduh Mi, aku tadi di kantor begini-begini, aku gini. Terus nanti si maminya bilangin, udah Dedi, kuatlah, maklum begini. Coba, itu adalah relationship yang sehat. Ya, jadi kita akan share, akan mengikut sertakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita akan selalu berdoa kepada Dia, baca firman-Nya, bermeditasi di dalam ayat-ayat tertentu untuk to get to know Him even better. Those who have a personal relationship with God, pray for wisdom. Ini pentingnya, saya selalu tekankan, saudara. Kalau saudara
betul-betul mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, saudara selalu akan cari hikmat petunjuk dari Tuhan. Kalau belum, mari yuk kita biasakan di tahun 2023. Karena kembali lagi kalau saya boleh share, apa sih orang yang hidupnya dikatakan hidup yang diberkati? Apa definisi saudara hidup yang paling diberkati? Saudara tahu? Hidup yang paling diberkati bukan karena mempunyai hotel mewah, harta, rumah, kendaraan. Bukan, saudara. Ternyata satu statement yang luar biasa. Hidup yang paling diberkati adalah orang yang mau selalu berjalan di dalam hidupnya setiap saat bersama Tuhan. Saudara, amin nggak? Itu saudara. Jadi kalau Anda sebagai wanita, maaf saya nggak tahu namanya ya. Kalian sebagai wanita-wanita mau menjadi satu wanita yang paling bahagia dalam hidup ini? Mau nggak? Kalau mau berjalan bersama Tuhan, pasti saudara bahagia. Ya, karena kalau kita minta petunjuk Tuhan, Tuhan tuh lebih mengasihi kita dari orang tua. Dia pasti tunjukkan, dia pasti pilihkan, dia pasti sadarkan kita kalau kita sudah keliru di dalam melakukan pilihan mengenai pasangan hidup atau apapun di dalam segala masalah. Those who have personal relationship with God, we pray for wisdom, which is the most valuable asset we could ever have. They take their request to Him asking in Jesus' name. Jadi kalau saudara sudah mempunyai hubungan yang baik, saudara nggak memutuskan sesuatu, yang penting saudara sendiri suka. Tuhan suka nggak peduli, nggak begitu. Ya, kita selalu minta izin Dia dan minta apa Tuhan punya restu. Tinggal 2 slide lagi. Ya, Oke. A personal relationship with God is just like a relationship with anyone. Jadi nggak kompleks, saudara. Mau membangun hubungan sama Tuhan itu nggak kompleks. Nggak ada mesti beli tiket, mesti bayar kayak mau urus visa, ada biaya administrasi. Ada nggak sih hal-hal begitu? Tidak ada. Paling mudah membangun relationship kalau menurut saya adalah dengan Tuhan. Dengan istri saya juga nggak gampang. Saya harus ada effort, betul nggak? Berhari-hari begini meyakinkan kalimat Tuhan, very instant. Once kita come approaching God, God will open. Seperti orang yang sudah merindukan. Bagaimana sih orang tua merindukan anak? Begitu anaknya pulang, mungkin orang tua udah nggak pikir dulu cuci tangan dan apa, langsung peluk. Percaya nggak saudara? Jadi Tuhan tuh seperti itu, ya. Jadi mudah saudara, nggak persulit. Yang persulit adalah diri kita sendiri. It is fellowship, love, and trust. Ini juga penting. Saudara, tanpa relationship tidak mungkin terbangun trust. Tanpa trust tidak mungkin ada love. Tanpa love akhirnya nggak mungkin ada tuh yang namanya wedding, komitmen, mau marriage. Betul nggak? Orang berpacaran kan modelnya begitu. Saya relationship itu kenal, lama-lama saya percaya kamu. Kayaknya kamu bisa dipercaya deh. Kayaknya saya bisa happy kayaknya nih hidup sama kamu. Kan begitu. Mulai. Kita ada trust. Jadi kenapa saudara sampai sekarang tidak bisa percaya Tuhan? Karena problemnya di relationship kita. Kita memang belum mempunyai relationship yang seharusnya. Makanya kita nggak pernah get to know Him. Betul nggak? Sehingga kita nggak pernah trust Him. Yang ada hidup kita itu kacau, saudara. Hidup kita ini penuh dengan segala keresahan dan segala macam. Ya. Jadi it means to know Him and to be known by Him. Jadi tujuannya relationship adalah saling mengenal. Jangan mau dideketin sama cowok gini. Dia cuma tanya kita terus questions. Kamu suka, kalau kita tanya dia, udah jangan tanya. Ya kan? Nah, kamu sukanya? Jangan tanya. Nah, kamu orang tuanya? Jangan tanya. Udah saudara putus. Saya bukannya bilang ajarin jahat. Betul nggak? Kalau ada pasangan hidup yang sudah dari awal tidak terbuka, itu sudah nggak beres. Itu biasanya suami orang. Dia nggak mau dikenal. Oh, bapak kamu nggak usah tahu. Karena dia udah punya istri, udah punya anak. Betul nggak? Kalau betul kita hidup baru deh, kita lupakan masa lalu, kita menikah di satu tempat. Nah itu pasti hati-hati kalau seperti itu. Kalau orang yang betul-betul mau membangun relationship, dia pasti akan terbuka. Tidak ada rahasia. Apapun saya ungkapkan. Kan begitu. Ya. Jadi it's much more than just going to church. Ingat ya. Atau even reading the Bible. Jadi Tuhan nggak perlu saudara datang bawa persembahan perpuluhan, saudara nyanyi jingkrak-jingkrak sampai nggak butuh. Kalau saudara nggak pernah peduli membangun hubungan bersama Dia. Betul nggak? Saya kasih ilustrasi mungkin terakhir. Ada satu orang ibu punya anak 12 anak. Luar biasa. Senang banget kalau punya anak banyak ternyata ya. Saya menyesal cuma 4 mungkin ya.
Tapi rupanya ramai tuh kalau anaknya akur, betul nggak? Lalu ibunya bilang gini, setiap minggu datang ya ke rumah ya, biar ibu nggak kesepian. Datang, 12 anak itu datang, bawa sewa band. Nah, coba pertama ini saya mau tanya, band itu dibayar kan? Kamu nyanyi lagu ini ya, kasih seorang ibu. Menurut kalian jujur, si penyanyi band walaupun menjiwai, kira-kira ada hubungan cinta nggak sama ibu kita? Sama ibu itu? Nggak ada. Gue nangis gini, gue nyanyi karena dibayar. Kalau duitnya makin bayar, nangisnya makin bercucuran, betul kan ya? Bahannya sedikit gue nyanyi ngambek, ya kan? Betul nggak? Paham nggak sih maksud saya? Jadi itu anak juga mungkin datang satu dengan anak ngomong memuji-muji. Wah, kita punya ibu yang luar biasa, ibu yang selalu setia, yang rela berkorban. Tapi during the rest of the days, nggak ada satupun anak yang hubungin ibunya, nggak ada satupun anak yang mau angkat telepon, ibunya telepon. Saudara mau nggak jadi ibu kayak gitu? Siapa angkat tangan, saya mau tanya, mau punya ibu, punya anak begitu, anaknya bawa makanan, bawa semua buah-buahan yang terlezat, gitu. Tapi nggak pernah mau ada komunikasi. Tidak pernah mau ada relationship sama ibu. Mau nggak? Kesepian nggak ibunya? Tetap kesepian. Itu yang Tuhan rasakan, saudara. Saya coba sampaikan ini supaya saudara tahu. Tuhan nggak butuh uang saudara. Uang itu dari siapa sih? Apakah orang tua butuh uang anak? Mungkin ketawa. Itu dari siapa uang jajan? Nggak butuh. Betul. Yang orang tua butuh adalah apa? Hubungan. Kasih sayang, teman ngobrol. Itu yang paling penting. Jadi saudara renungkan itu. Jadi nggak penting kita rajin ke gereja begini kelihatannya. Semua kita menjadi anak Tuhan yang rapuh, saudara. Kenapa banyak anak Tuhan rapuh, tidak berbahagia, tidak suka? Karena tidak membangun hubungan yang betul-betul erat bersama Tuhan. Kalau kita kuat hubungan sama Tuhan, pasti kita kuat, ya, menghadapi apapun. We were created for relationship with God. In fact, it's our primary purpose in life. Jadi tujuan hidup, kenapa saudara ada di bumi ini? Kenapa Tuhan pada awalnya menciptakan Adam dan Hawa? Kenapa? Apakah seperti orang yang psycho, yang senang dia beli ikan, lalu ikannya diambil dari akuarium, dikeluarin ke lantai, kelepek, udah kelepek ambilnya, diambil lagi. Itu orang psycho, saudara. Beli hewan untuk permainan kesukaan diri yang nggak benar. Betul nggak? Apakah juga dia beli ciptakan manusia itu seperti beli ikan, kayak saya beli ikan, lalu saya buat lihat-lihat aja. Saya nggak punya relationship sama ikan. Kalau nggak istri saya marah. Kalau saya mau makan, tanya sama ikan dulu. Ikan, saya makan apa hari ini? Pasti istri saya telepon sama anak-anak. Papamu mulai terganggu jiwanya. Betul ya? Tapi relationship dengan sesama manusia, kalau Tuhan enggak sakit jiwa, karena memang waktu Tuhan ciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan masih berjalan bersama mereka, berhubungan seperti mereka bersama. Itu yang Tuhan ciptakan kita dari awalnya, ya. Oke. Jadi sebagai terakhir penutup slide, commit your ways to the Lord. Jadi ayo kita commit sekarang di dalam jalan-jalan kehidupan kita kepada Tuhan dan mempercayai Dia, trust Him to guide your path. Ini penting sekali. Trust Him from now on, ya. Kalau saudara masih tidak berdoa di dalam segala hari, setiap hari dalam tindakannya, berarti kita masih belum percaya Dia. Akui aja dengan jujur, ya. Akui dengan jujur. Jadi kita akan selalu berjalan bersama dan kita akan selalu mencari hal-hal, seek for things to happen in God's way and time. Itu saudara, penting. Jadi saya mungkin punya kerinduan begini, mau gini. Terus istri bilang, enggak setuju. Enggak jadi kan. Kalau bilang, saya mau renovasi di rumah, saya mau bikin kolam ikan lagi, saya mau ada akuarium lagi di kamar saya. Istri bilang, no. Akhirnya ada nggak akuarium di kamar saya? Nggak ada. Kecuali saya bandel, mau tidur di luar. Ya kan? Akuarium di dalam, saya tidur di luar. Kan gitu. Jadi ibaratnya kita harus menyenangkan hati Tuhan. Kita harus berkompromi gitu ya, bekerja sama Tuhan. Jangan segala sesuatu mau kita punya cara dan waktu kita. Nggak bisa. Itu yang saudara harus pentingkan. Yang penting kalau mau hidup diberkati tadi, hidup berjalan bersama Tuhan. Dan Tuhan pasti bikin segala sesuatu indah pada waktunya. Percaya saya. Jadi jangan saudara punya target, saya harus menikah umur 25. Enggak. Kalau Tuhan bilang umur 23 menikah lebih bagus, saudara akan menikah. Kalau lebih bagus 27, saudara menikah 27. Atau enggak menikah, puji Tuhan apapun kehendaknya. Betul? Karena Dia lebih tahu, ya, yang terbaik bagi masing-masing kita. Oke, tadi saya baca lagi sedikit, sudah ya.
Oh deh, saya sudah diusir. Ya, sabar. Get started, okay? Be patient to learn and serve, and your faith will grow. Oke, itu aja pesan saya menjelang awal dan tutup tahun ini. Itu yang terutama menurut saya. Kita harus membangun hubungan kita lebih erat bersama Tuhan. Itu saja modalnya, saudara, untuk bisa kita kuat berbahagia melalui kehidupan ini. Saudara lihat, banyak bukti di Alkitab. Orang yang berjalan bersama Tuhan, nggak penting lagi susah atau senang, happy terus. Amin. Itu yang kita mau capai. Yang namanya hidup penuh sukacita dan damai sejahtera. Dan biarlah tahun depan menjadi berkat bagi kita semua. Kenapa? Kita lebih berbahagia. Kita lebih optimis. Kita selalu mengatakan, it is well. Ingat lagu itu? Semua itu baik adanya bagiku. Apapun itu, walaupun bagi mata dunia tidak baik, bagiku adalah baik. Kenapa? Karena selama kita masih ada bersama Tuhan. Itu yang paling penting. Kalau tetap Tuhan bersama kita, semua kesusahan kita cuma sementara. Karena itu Tuhan izinkan untuk apa? Melatih kita supaya memiliki kehidupan yang lebih baik. Ingat, itu kalau kita bersama Tuhan. Kalau tidak bersama Tuhan, saudara perlu was-was. Kalau mengalami satu kesulitan pergumulan, itu saudara sedang menuju kepada kehancuran. Ya, semoga Tuhan berkati tahun 2023 menjadi berkat buat kita semua. Dan sebelum ditutup, kita bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa. Habis kita berdoa, kita akan dengar persembahan lagu dari choir kita yang membanggakan. Saya puji syukur, puji Tuhan untuk itu. Saya juga mau anak-anak muda di BSD juga bangkit menggunakan karunia-Nya. Mari kita bersatu hati, kita bikin satu pelayanan yang namanya apa? One Christ Worship. Di mana semua orang akan melihat bagaimana kita selalu menyanyikan dan memuji dan memuliakan Tuhan, menjadi kekuatan bagi banyak orang. Mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Ya Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan terima kasih. Hanya karena kasih setiamu Bapa yang selalu menyertai kami walaupun kami tidak melihat dengan mata fisik kami. Tapi Engkau selalu ada di sisi kami, Bapak. Kami bersyukur bagi kami yang sudah tidak punya apa-apa. Mungkin kami sudah tidak punya orang tua yang masih hidup di dalam dunia ini. Mungkin kami tidak punya teman hidup atau siapapun kami sendiri dalam hidup ini. Tapi kami bersyukur bahwa kami memiliki Engkau yang setia, tidak akan pernah mengingkari janji-Mu. Bapak, biarlah di tahun 2023 ini kami anak-anak-Mu yang ada di ruangan ini untuk mau datang kepadamu, untuk mau membangun hubungan yang intim bersamamu, untuk mau lebih terbuka kami kepadamu, untuk kami mau lebih melibatkan Engkau di dalam setiap keputusan kehidupan kami. Karena kami percaya Bapak, segala yang terbaik yang Engkau akan berikan kepada kami. Hanya kami perlu percaya. Kami harus percaya. Walaupun secara kasat mata mungkin itu sesuatu yang buruk, sesuatu yang kelihatannya tidak ada pengharapan. Tetapi apabila bersama Engkau kami harus percaya bahwa pada waktunya kami akan melihat dan kami akan bersyukur kepadamu. Itulah yang Engkau kehendaki. Kami memuliakan Engkau lebih lagi dalam hidup kami. Dan kami semakin bersandar dan percaya dan mengandalkan Engkau. Bapa berkati kami. Kami tahu menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kehidupan bukan semakin mudah. Kehidupan semakin sulit dan penuh tantangan. Tapi satu yang kami yakini dan percaya, apabila kami mau tetap berpegang tangan, berjalan di setiap hari dalam hidup kami tidak perlu takut apapun. Berkati kami ya Bapak, agar hidup kami berkelimpahan menjadi berkat, menjadi terang dan garam. Supaya orang semua bisa melihat akan kasih-Mu yang nyata di dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami di tahun 2023 ini boleh betul-betul menjadi pembaharuan kehidupan yang berbeda dari tahun-tahun kami yang sebelumnya. Kami akan mesra hidup bersama Engkau ya Bapak. Kami akan senang selalu
mencurahkan hati keluhan kami, beban kami selalu kepadamu. Karena tidak ada lagi yang terbaik yang siap selalu mau mendengar, menerima kami sebagaimana kami ada, mengenal kami dan akan memberikan jalan keluar dan kekuatan bagi masing-masing kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih, kami bersyukur memiliki Engkau di dalam kehidupan ini. Biarlah kiranya kami akan tetap setia. Kami akan tidak mempermalukan Engkau di hadapan semua orang. Bahwa kami sebagai anak-anak-Mu adalah anak-anak yang sangat diberkati. Anak-anak yang selalu bersuka cita, bersyukur senantiasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Nyatalah kemuliaan-Mu di dalam kehidupan kami. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya kita katakan. Amin. Terima